Buku yang judulnya Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Jadi ya, kalau membaca buku ini saya jadi apa ya, seolah membaca kilas balik masa lalu ya. Ya memang ini cerita masa lalu, ini buku sejarah ya. Jadi bagaimana kemudian dunia hari ini itu sebenarnya dimulai dari ini nih, abad ke-16. Dunia modern ya, dunia modern hari ini terus bagaimana kemudian orang-orang Eropa kemudian menguasai Amerika, menguasai beberapa benua-benua lain termasuk Australia. Nah, itu dimulai dari ini nih. Nah, ekspedisi laut yang mula-mula dilakukan oleh dua bangsa yaitu yang bersaing, Spanyol, Portugis, kemudian diikuti oleh Inggris. Nah, catatan perjalanan laut Inggris Chancellor yang dilakukan oleh Cancer ini menarik untuk kita ikuti. Dan menariknya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Inggris ini sebenarnya gara-gara ngerasa bahwa wah kita ketinggalan nih gitu. Ketinggalan dari Spanyol dan juga ketinggalan dari Portugis gitu. Sementara Portugis ataupun Spanyol juga nggak ingin rahasia mengenai perjalanan ke dunia lain, ke belahan dunia yang lain ini diketahui oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Eropa termasuk Inggris. Makanya tadi ada siapa Cabot yang kemudian menjadi orang yang dicurigai ini jangan-jangan, dan ini sebenarnya nggak cuma Cabot ya yang kemudian sering atau melakukan pembocoran informasi, karena mereka ini bukan orang-orang yang para pelaut ya. Ini bukan orang-orang kerajaan tapi lebih ke pekerja aja. Jadi dia freelancer, kalau sekarang itu freelancer untuk apa ya, yuk aku kasih proyek dong untuk bisa melakukan perjalanan, dan tujuan mereka bukan hanya untuk dapat duit tapi juga bisa mendapatkan keuntungan dari perjalanan mereka. Mereka juga akhirnya ada beberapa kan yang di beberapa bagian sebelumnya ini yang kemudian berusaha menguasai perdagangan di wilayah-wilayah seperti Kepulauan Maluku dan lain sebagainya. Terlepas dari apakah itu perintah raja atau bukan gitu, murni keinginan mereka sendiri gitu. Baik, nah sekarang pertanyaannya adalah Chancellor apakah berhasil menemui Kaisar Tsar Ivan dan bagaimana? Oke. Lanjut di bagian berikutnya. Para gubernur lokal maksudnya sangat gugup dengan kedatangan mereka. Apa yang harus dilakukan dengan pengunjung asing ini? Mereka bukan delegasi resmi. Tidak ada orang asing yang boleh diterima masuk ke dalam Rusia tanpa seizin Tsar, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali melakukan perjalanan ke Moskow yang berjarak 1000 kilometer. Orang-orang Inggris terpaksa menunggu dan terus menunggu saat musim gugur berlalu. Alasan dibuat-buat untuk penundaan yang makin lama. Setelah menunggu sekian minggu lamanya, Chancellor mendesak mereka. Jika izin tidak juga kunjung datang, dia akan berangkat dan melanjutkan pelayarannya. Terjebak di antara perintah Tsar dan kemungkinan menghilangkan peluang kedatangan tamu penting, para gubernur memutuskan untuk mengambil risiko dan membiarkan Chancellor pergi ke Moskow. Bisa dibayangin ya, jarak antara Moskow dengan wilayah yang paling di tepi gitu, 1000 kilometer. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan motor, adanya kuda kalau memungkinkan. Harus berapa lama untuk menunggu ya? Nah sementara itu kapal Bilogi berlabuh di teluk yang nyaman di sungai Varzina. Hanya 1 hari pelayaran ke barat dari kapal Chancellor. Kami masuk ke dalam surga dan membuang sauh di sana pada jarak 6 depa. Nah, 1 depa berapa? Nah, ada yang tahu? Ini menarik nih. Ukuran-ukuran zaman dulu itu depa, hasta, jengkal ya. Nah, itu ternyata kaki ya sekarang yang masih dipakai.
Lanjut ya. Tulis Willoughby dalam buku catatannya. Satwa liarnya sangat luar biasa. Di sana banyak ikan, anjing laut, dan ikan-ikan besar lainnya. Beruang, rusa besar, rubah, dan beragam binatang aneh yang sudah kami kenali juga sangat cantik. Suhu menurun drastis, dan mengingat bulan-bulan yang telah kami lewati dan juga cuaca yang sangat kejam, seperti embun beku, salju, dan hujan es, seolah-olah kami sedang berada di tengah-tengah musim dingin. Kami pikir hal yang terbaik adalah menghabiskan musim dingin di sana. Pertama-tama, dia mengirimkan 3 rombongan ke arah yang berbeda untuk melakukan 3 atau 4 hari perjalanan guna mencari penduduk asli. Mereka kembali tanpa menemukan apapun yang menyerupai permukiman. Nelayan yang bermigrasi telah hilang. Mereka pun bersiap-siap untuk melewati musim dingin. Tidak jauh dari tempat itu, orang-orang di Edward juga melakukan hal yang sama. Di luar, suhu terasa sangat menusuk ketika awak kapal ditinggalkan di Edward. Mengangkat tingkap untuk naik ke atas dek. Rasa dingin yang menerpa tiba-tiba membuat mereka terengah-engah, sehingga sering kali jatuh pingsan, seperti seseorang yang hampir mati. Namun, di kedua kapal itu, semua orang memakai pakaian hangat, memiliki makanan yang cukup, dan persediaan kayu yang memadai. Mereka duduk diam sepanjang malam. Mereka duduk diam sepanjang malam, Arktik yang panjang, menunggu tibanya musim semi. Dari 25 November hingga 29 Desember, mereka benar-benar hidup dalam kegelapan. Pada titik ini, tanpa prospek untuk berlayar hingga musim semi, catatan Willoughby berhenti. Chancellor juga merasakan kerasnya musim dingin dalam perjalanannya di Moskow. Hawa dinginnya sangat ekstrim dan mengerikan. Jalanan tidak dapat dilewati, tetapi dunia yang beku itu memungkinkan perjalanan dilakukan dengan cepat menggunakan kereta luncur. Mereka melaju melintasi tundra bersalju melalui sistem pos pemberhentian yang terorganisasi dengan baik. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang utusan kerajaan yang membawa sepucuk surat dari Tsar dan mengungkapkan keinginan untuk bertemu dengan duta besar misterius dari raja yang jauh. Mereka sekarang harus segera diantar dengan cepat dan dengan segala keistimewaan tamu kekaisaran. Status mereka langsung meningkat dalam sekejap mata. Sedemikian rupa sehingga di setiap perhentian terjadilah persaingan dan perkelahian sengit di antara para pekerja pos tentang siapa yang harus memasangkan kuda-kuda baru pada kereta luncur. Wah, keren ya, dapat status baru. Oke. Chancellor sedang melihat dunia baru. Dia memiliki kesempatan melalui pengamatan dan apapun yang dapat diperolehnya, terlepas dari hambatan bahasa, untuk belajar banyak tentang negara yang mereka lalui. Daratannya sangat datar dan liar, hutan cemara yang sangat luas, tempat berkeliaran beruang, serigala hitam, dan binatang yang disebutnya sebagai kerbau atau bison. Mereka sering berburu kerbau dengan menunggang kuda, tetapi berburu beruang dengan berjalan kaki menggunakan garpu kayu. Udaranya sangat dingin, sehingga kayu yang diletakkan di atas perapian bisa saja terbakar pada salah satu ujungnya, tetapi benar-benar membeku di ujung yang lain. Masyarakat biasa tinggal di rumah kayu persegi kukuh yang dibangun dari kayu pohon cemara.
Setiap celah di antara papan ditutup dengan lumut. Kamar-kamarnya dipenuhi dengan bangku-bangku kayu tempat mereka tidur, karena mereka tidak tahu kegunaan tempat tidur. Sedikit cahaya menyeruak masuk melalui jendela sempit yang ditutup dengan kulit binatang yang tembus cahaya. Pakaian mereka terbuat dari wol. Status seseorang dilambangkan dengan tinggi topinya. Dia juga mempelajari dengan cermat dan dengan mata pengamat Protestan yang antusias. Gaya ibadah Kristen Ortodoks Rusia, urutan pelayanannya, rasa cinta mereka pada ikon-ikon, biara-biara mereka, ketidaktahuan masyarakat awam akan doa Bapa kami dan puasa rutin mereka, di mana setelahnya mereka kembali pada kebiasaan lama yang tidak berpantang untuk minum-minum karena mereka adalah pemabuk berat. Toleransinya ada batasannya. Mereka berpendapat kami hanyalah setengah Kristen dan merekalah gereja yang sejati dan sempurna. Inilah kebodohan dan kekanak-kanakan orang barbar yang tidak berpendidikan. Setelah banyak penundaan dan kesulitan yang terjadi selama perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, Kanselir dan rombongannya akhirnya hampir tiba di Moskow. Dan seperti apa ceritanya? Lanjut minggu depan. Oke. Itulah tadi serbuk Senin Berbuku, dan kita akan ketemu serbuk dengan serbuk lagi ya minggu depan. Ya semoga aja saya bisa masuk jam 7 ya, kalau nggak ada kerjaan lain. Kerjanya banyak persoalannya sekarang. Oke deh. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa lagi yang gabung? Oh Takim ya terakhir. Oke. Dan terima kasih juga yang masih setia bersama kami di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Serbuk. Setelah ini akan kita simak 6 informasi terbaru dari Kota Pekalongan dan sekitarnya di RKB Malam.